Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang ketiga, di sini perkenalkan nama saya Suci Safriani untuk menyampaikan kultum yang berjudul keutamaan zakat fitrah. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim pada saat bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Ia merupakan rukun Islam yang keempat. Hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang-orang yang berkuasa dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor, dan juga untuk memberikan makan kepada orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya akan diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka hanyalah dikatakan sebagai sedekah biasa. Adapun hikmah zakat fitrah yang lain, yang pertama, zakat fitrah itu hukumnya wajib kepada siapa? Yaitu kepada kaum muslimin seluruhnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu budak ataupun seseorang yang merdeka, wajib untuk mengeluarkan zakat, baik itu anak-anak maupun bayi, wajib mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu berupa makanan. Apa yang kita keluarkan berupa makanan. Karena pada masa Nabi, jenis makanan yang biasa digunakan dijadikan makanan pokok adalah tamar. Apa itu tamar? Tamar itu adalah kurma atau tepung. Tiga, yaitu para ulama mengatakan zakat fitrah itu merupakan jenis makanan di masyarakat setempat. Jadi apa yang kita makan tersebut, maka itulah yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah. Di Indonesia pada umumnya, makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrahnya adalah beras. Yang keempat, sebagian para ulama berpendapat boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk uang sebagai ganti makanan yang kita makan. Kemudian manfaat zakat, yang pertama manfaat kepada para muzakik, yang kedua manfaat pada muzakik, dan yang ketiga manfaat kepada lingkungan yang ada di sekitar. Yang pertama manfaat buat mustakik, yang kita kenal ada 8 asnaf atau 8 kelompok. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada riskof, yang keenam ada hamba saya, yang ketujuh ada korimin atau orang berhutang atau fisabilillah dan ibnu sabil. Manfaat kepada 8 asnaf itu tercukupi kebutuhannya mereka, sehingga zakat dapat menjadi solusi untuk kebutuhan mereka. Para ulama mengatakan ada abdul kifayah, standar minimum untuk memenuhi kebutuhan mereka, ada dari sisi materi ataupun dari sisi manawi. Dari sisi materi memenuhi kebutuhannya, sebagian dari sisi manawi menjadi soleh para mustahik. Dua manfaat bagi para muzaki, ada dua manfaat. Yang pertama, menjadikan para muzaki menjadi jiwa yang suci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, tutahhirukum wa tuzakkimiha, membersihkan harta mereka dan juga mensucikan jiwa mereka. Yang dikeluarkannya adalah zakat dan efeknya adalah jiwa. Semua aktivitas ibadah jatuh kepada pensucian jiwa. Dan yang kedua, akan bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang menunaikan zakat karena bersyukur kepada Allah, Allah berjanji, maka yang akan bersyukur ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk lingkungan sekitar. Zakat membawa keberkahan untuk lingkungan sekitarnya. Di dalam agama Islam, orang yang berhak menerima zakat fitrah telah ditulis di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanyalah
Untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati, jiwa, pikiran kita dengan senantiasa amal, bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, khususnya pada bulan Ramadan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.